Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Fajira dari kelas 2B dengan NPM 2578254 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan menjelaskan di chapter 6 ada judul tentang lapisan tautan data. Nah, tujuan lapisan tautan data di 6.1 ada lapisan tautan data. Lapisan tautan data dari model OSI atau lapisan kedua, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, teman-teman. Di sini, eh, ini berguna sebagai menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan tautan data bertanggung jawab untuk kartu antarmuka jaringan NIC ke komunikasi kartu antar muka jaringan. Lapisan tautan data melakukan hal-hal seperti memungkinkan untuk mengakses media, menerima data, mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima, bertukar bingkai antar titik akhir melalui media jaringan, menerima data yang dienkapsulasi, serta melakukan deteksi kesalahan dan menolak bingkai yang rusak. Oke. Em, dalam jaringan komputer, node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, dan meneruskan data di sepanjang jalur komunikasi. Node dapat berupa perangkat akhir seperti laptop atau ponsel, atau perangkat perantara seperti saklar Ethernet. Nah, tanpa lapisan tautan data, protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke setiap jenis media yang dapat ada di sepanjang jalur pengiriman. Oke. Nah, ini ada gambar tentang bagaimana lapisan tautan data menambahkan tujuan Ethernet lapisan 2 dan informasi NIC sumber ke paket lapisan 3. Lalu ada sub lapisan tautan data IEEE 802 LAN atau MAN. Nah, standar IEEE 802 LAN MAN khusus untuk LAN Ethernet, LAN nirkabel atau WLAN, jaringan area pribadi nirkabel atau WPAN, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan tautan data IEE terdiri dari dua sublapisan, yaitu ada kontrol tautan logis serta kontrol akses media atau MAC. Oke, lanjut aja kita ke menyediakan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan yang ditemui paket saat mereka melakukan perjalanan dari host ke host jaringan jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, LAN Ethernet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk akses pada media jaringan. Gitu. Nah, antarmuka router merangkum paket ke dalam bingkai yang sesuai. Metode kontrol akses media yang disesuaikan digunakan untuk mengakses setiap tautan. Nah, begini teman-teman gambarnya. Koneksi Ethernet dipaketkan, lalu dikirim. Nah, lapisan data bertanggung jawab untuk mengontrol transfer bingkai di seluruh media. Begitu, teman-teman. Nah, lalu ada standar lapisan tautan data. Protokol lapisan tautan data umumnya tidak ditentukan oleh request for comments. Tidak seperti protokol lapisan atas rangkaian TCP atau IP, Internet Engineering Task Force memelihara protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP IP di lapisan atas. Tetapi mereka tidak mendefinisikan fungsi dan pengoperasian lapisan akses jaringan TCP IP. Begitu, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut ke topologi. Nah, di topologi fisik dan logis. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, lapisan tautan data menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Eh, Ia harus mengetahui topologi logis suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang diperlukan untuk mentransfer bingkai dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, di sini ada dua jenis topologi, yaitu topologi fisik dan topologi logis. Oke, mungkin kita lanjut aja ke topologi logis. Oke. Nah, ini ada gambar tentang topologi logis ya, teman-teman, logis. Oke, lanjut. Ini ada topologi one. Nah, ini topologi one yang paling sederhana, yang paling umum. Ini terdiri dari tautan permanen antar dua titik akhir. Tuh. Oke,
Oke, lanjut. Topologi one point to point. Topologi point to point sevisi secara langsung menghubungkan dua node seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Dalam pengaturan ini, dua node tidak harus berbagi media dengan host lain. Selain itu, saat menggunakan protokol komunikasi serial seperti point to point atau atau PPP, node tidak perlu membuat penentuan apapun tentang apakah bingkai masuk ditunjukkan untuk node lain, begitu. Oleh karena itu, protokol tautan data logis bisa sangat sederhana. Oke, lanjut aja kita ke topologi LAN. Di LAN multi akses, perangkat akhir yaitu nodes saling berhubung menggunakan topologi bintang atau bintang yang diperluas seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini topologi bintang, bintang yang diperluas serta topologi bus dan topologi cincin. Nah, dalam jenis topologi ini perangkat akhir terhubung ke perangkat perantara pusat. Dalam hal ini saklar Ethernet ditunjukkan bintang yang diperpanjang memperluas topologi ini dengan menghubungkan beberapa saklar Ethernet. Begitu. Oke, lanjut. Ini ada komunikasi setengah dan duplex penuh. Ini ada komunikasi setengah duplex. Nah, kedua perangkat dapat mengirimkan dan menerima di media, tetapi tidak dapat melakukan secara bersamaan. WLAN dan topologi bus lama dengan hub Ethernet menggunakan mode setengah duplex atau half duplex hanya memungkinkan satu perangkat untuk mengirim atau menerima sekaligus di media bersama, begitu teman-teman. Lalu di sini ada eh, duplex penuh, yang artinya dia bisa menerima dan em, mengirim secara bersamaan, begitu. Lalu ada metode kontrol akses, di mana eh, Ethernet LAN dan WLAN adalah contoh jaringan multi-akses. Jaringan multi-akses adalah jaringan yang dapat memiliki dua atau lebih perangkat akhir yang mencoba mengakses jaringan secara bersamaan. Gitu. Ini ada dua metode kontrol akses dasar untuk media bersama, itu ada akses berbasis pertentangan serta akses terkontrol. Nah, ini ada gambar akses berbasis pertentangan. Lalu ada gambar akses terkontrol yang eh, menggunakan jaringan cincin token. Oke, lanjut ada akses berbasis pertikaian CSMA atau CD. Ini contoh jaringannya, contoh jaringan aksesnya berbasis LAN nirkabel, LAN Ethernet topologi bus lama, serta LAN Ethernet lama menggunakan hub. Begitu. Mungkin ini, guys. Kita ke bingkai tautan data link frame. Oke, di sini bingkai tautan data. Oke. Topik kali ini kita membahas secara rinci apa yang terjadi pada bingkai tautan data saat bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambahkan ke ditentukan oleh protokol yang digunakan. Lapisan tautan data menyiapkan data yang dienkapsulasi, yang biasanya berisi paket IP versi 6 atau IP versi 4, untuk diangkut melintas media lokal dengan merangkum dengan header dan trailer untuk membuat bingkai. Begitu. Oke, ini ada contohnya. Diperlukan upaya besar untuk memastikan pengiriman. Ini berarti overhead yang lebih tinggi dan tingkat transmisi yang lebih lambat. Oke. Nah, ini ada bidang bingkai. Pembingkaian memecah aliran menjadi pengelompokan yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol yang disiapkan di header dan trailer, sebagaimana nilai yang di bidang yang berbeda. Begitu, teman-teman. Oke, lanjut. Ini adalah alamat lapisan 2. Lapisan tautan data menyediakan pengalamatan yang digunakan dalam mengangkut bingkai melintas media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini disebut sebagai alamat PC. Nah, pengalamatan lapisan tautan data terkandung dalam header bingkai dan menentukan simpul tujuan bingkai di jaringan lokal. Ini ada contohnya. Oke, kita lanjut. Bingkai LAN dan WAN ini udah. Oke, udah mungkin modul
atau chapter 6 tentang lapisan tautan data. Penjelasannya cukup sampai di sini, teman-teman. Karena cuma sedikit juga slide-nya. Maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.